Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 MKWK Mata Kuliah Pancasila akan membawakan materi terkait keputusan MK mengenai UU Pemilu 2024 dalam pandangan sosial politik. Perkenalkan, nama saya Adrian Muhammad Ramdhani dengan NPM 2334021162. Perkenalkan, nama saya Tazkiyah Jikra Ramadan dengan NPM 233402121. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Atalah dengan NPM 233402151. Perkenalkan, nama saya Gilang Permata dengan NPM 2334022120. Perkenalkan, nama saya Daniel Pratama dengan NPM 233402124. Perkenalkan, nama saya Faranzalani Pamungkas dengan NPM 233402150. Perkenalkan, nama saya Nanda Ilustari dengan NPM 233402139. Perkenalkan, nama saya Vianius dengan NPM 233402144. Perkenalkan, saya Fadil Hidayat dengan NPM 233402133. Keputusan MK mengenai UU Pemilu 2024 dalam pandangan sosial dan politik. Mahkamah Konstitusi atau sering disebut dengan MK telah mengeluarkan keputusan mengenai syarat pencalonan capres dan cawapres dalam pemilu 2024. Menurut keputusan MK, seseorang yang belum berusia 40 tahun namun pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah dapat maju sebagai capres atau cawapres. MK menolak gugatan yang meminta batas usia maksimal capres-cawapres diatur paling tinggi 70 tahun atau 65 tahun, serta syarat tak pernah melanggar HAM. Polemik terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden telah berakhir dengan keputusan permohonan. Namun masih menimbulkan perdebatan terkait konflik dan implikasinya terhadap proses pemilihan umum. Pendaftaran capres dan cawapres tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 Oktober 2023. Meskipun demikian, MK segera membawa perkara 141 terkait pengujian ulang syarat usia minimal capres dan cawapres ke rapat permusyawaratan hakim. Meskipun demikian, pengamat menilai putusan 141 tak akan berdampak pada pencalonan kandidat yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK mengenai syarat percalonan capres-cawapres dalam pemilu 2024 telah menimbulkan perdebatan yang signifikan. Berikut adalah penjelasan dari awal sampai akhir putusan tersebut. 1. Batas usia. Mahkamah Konstitusi menolak batas usia minimal capres atau cawapres diatur paling tinggi 40 tahun atau 35 tahun dan syarat tak pernah melanggar hukum. 2. Ketidaksetujuan hakim. Dua hakim konstitusi, Hakim Saldi Isra dan Hakim Arif Hidayat, menyatakan ketidaksetujuan terkait dengan putusan tersebut. Hakim Suhartoyo dan Hakim Guntur Hamzah menyatakan ketidaksetujuan dan memberikan pendapat hukum berbeda atau dissenting opinion. Pertimbangan Hakim Konstitusi membaca dan mendengar keterangan para pemohon DPR dan pemerintah sebelum mengeluarkan keputusan MK menolak permohonan sejumlah kepala daerah yang meminta agar setiap orang di bawah 40 tahun tetap bisa menjadi capres atau cawapres asalkan pernah menjabat sebagai penyelenggara negara. Yang keempat, ketidakadilan. MK menolak dalil yang diajukan PSI bahwa batas usia 40 tahun bagi capres atau cawapres bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan. Konflik kepentingan, putusan ini buntut dari JRUU nomor 7 tahun 2017 mengenai pemilu terkait batas usia capres-cawapres dan diajukan oleh seorang mahasiswa Universitas 11 Maret atau UNS bernama Almas Sokibiru. Polemik ini disorot oleh pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY, Dr. King Faisal Sulaiman SH LLM, yang menyebut bahwa putusan ini sensitif dan beraroma politis sebab terkait dengan momentum Pilpres 2024 dan syarat akan konflik kepentingan. Dampak pada pemilu 2024, menurut pakar hukum, Bivitri menilai MK semestinya membuat putusan agar perubahan itu dilakukan setelah pemilu 2024 dan dilakukan oleh pembentuk undang-undang MK. Menurutnya, mesti berhati-hati karena isu politik dalam gugatan yang dilakukan oleh PSI ini begitu kuat. Mahkamah Konstitusi Indonesia menghapus putusan terkait batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden yang dipilih melalui pemilihan umum. Putusan tersebut menyebutkan bahwa capres dan cawapres harus berusia minimal 40 tahun untuk dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, asalkan mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Alasan MK memutus putusan tersebut meliputi 1. Adilitas.
MK menyalin batas usia capres dan cawapres tetap minimal 40 tahun, yang dianggap sebagai adil dan sesuai dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan. 2. Konsistensi dengan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa batas usia 40 tahun bagi calon presiden dan calon wakil presiden bertentangan dengan persyaratan presiden yang tertuang dalam naskah Konferensi Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Kepentingan anak presiden. Putusan ini berdampak besar bagi nama baik Mahkamah Konstitusi dan Hukum Indonesia karena bertentangan dengan momentum pemilihan presiden 2024 dan syarat akan konflik kepentingan. 4. Ketergantungan pada politik. Putusan MK ini menunjukkan bagaimana Mahkamah Konstitusi sangat dipengaruhi oleh politik karena tugas Mahkamah Konstitusi mayoritas banyak bersinggungan dengan politik. Meskipun putusan MK tersebut menyebutkan batas usia capres dan cawapres, tetapi banyak permohonan masih menolak dalil yang mengajukan oleh pemohon, seperti Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, yang menyebutkan MK mengubah batas usia dari 40 menjadi 35. Hikmah yang dapat diambil dari putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden adalah pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam proses hukum serta keputusan yang diambil. Putusan MK menunjukkan bahwa proses hukum harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk konsistensi dan konstitusi dan keadilan. Selain itu, putusan ini menunjukkan pentingnya partisipasi generasi muda dalam proses politik, sekaligus menyoroti isu diskriminasi usia. Meskipun kontroversial, putusan ini memberikan kesempatan bagi individu yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri tanpa dibatasi oleh usia tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, putusan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga independensi lembaga peradilan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada hukum dan keadilan, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik. Dengan demikian, putusan MK ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem peradilan dan demokrasi di Indonesia. Terima kasih, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.